Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi buat kalian yang di rumahnya itu ada hewan seperti anjing, misalkan ada hewan peliharaan, kalian mau mantau nih dari jarak jauh, karena aku tengok kawan-kawanku yang punya anjing, kucing, dia suka ahli tengok cek CCTV-nya dari jarak jauh untuk mantau hewannya itu. Nah, tapi poin terpentingnya di sini kita bakal mereview satu CCTV indoor yang dimana kalian bisa kontrol dari jarak jauh, komunikasi 2 arah, dan harganya murah. Dan di sini resolusinya juga sudah 2K, bukan Full HD lagi cuy. Barangnya ada di sini. Nah, jadi ini adalah Funtech Smart Life. Yang biasanya Funtech itu dia ngeluarin part-part gaming ya, misalkan headset gaming. Tapi kali ini dia ngeluarin Smart Life. Oke, siap. Di sini udah ada CCTV-nya dan ini dia sudah support on Vive juga. Di sini pokoknya spesifikasinya mantap banget. Dan untuk link pembeliannya silahkan cek di konten CCTV, karena sebelum aku belanja itu pasti aku survei dulu harga yang paling murah. Sebagai seorang Cina abadi harus cari yang paling murah dulu gitu. Nah, langsung aja kita lihat di kamera atas, dan ini adalah CCTV Funtech SC02. Produknya seperti ini, dan di sini dia 1296p, dia 2K, di sini 135 derajat dan support on Vive. Oke, kita lihat di bagian samping Funtech, dan kemudian di sini pantil, motion detection, night vision, support cloud storage, two-way audio, komunikasi 2 arah, dan wide angle. Oke. Dan di bagian belakangnya spesifikasi yang nanti aku jabarin. Nah, jadi sekarang kita buka aja. Nah, jadi kita udah buka dan sekarang kita lihat aja langsung di dalamnya isinya apa. Oke. Dan kemudian kita keluarin dan ini kita mana tahu ada duit isinya kan, nggak ada rupanya. Ini adalah bracketnya, ini kita singkirin dulu, dan part yang tersedia adalah pertama ini CCTV-nya kita singkirkan dulu karena dia pemeran pertama. Jadi bentuknya lucu ya, kayak ini, kayak Om Agus. Oke, nah di luar bentuknya kayak Om Agus, ini kita lihat dulu part-part yang tersedia. Yang pertama di sini kita dapat welcome card Funtech Smart Life. Oke. Nah, di sini kalau dari Funtech biasanya sih oke, barangnya saya suka. Dan di sini ada buku panduannya. Oke, kalau buat kalian yang pemula, newbie, kalian silakan ini ya, baca ini. Di sini ada bautnya buat pasang ke dinding, dan di sini ada bracketnya untuk pasang ke dinding. Jadi nanti pasangnya itu kalian ini dinding nih, tep, ya udah tinggal kalian pasang dan tek, udah lengket gitu. Dan kemudian di sini dapat kabel Type C yang kita lihat panjangnya pendek cuy, kurang panjang. Tapi ya buat kalian yang misalkan mau lebih panjang lagi, ya kalian silakan beli extension. Karena CCTV ini sebenarnya lebih difungsikan untuk indoor ya. Jadi misalkan di tempat editor, misalnya aku tahu ini, nah yaudah. Jadi itu kan colokan powernya kan nggak jauh-jauh kali. Nah sebenarnya fungsinya lebih ke sana sih, bukan ke plafon. Kok ke plafon kan dia nggak mungkin kasih kabel sependek ini gitu. Nah oke. Ini kalau untuk adapternya kita lihat 5 volt 1 ampere. Oke. Untuk voltase seperti itu. Di sini satu port USB ya, iyalah namanya untuk power doang. Jadi untuk kelengkapannya seperti itu aja, dan ini kita geserkan dulu. Oke, kita masuk ke CCTV-nya cuy. Nah, jadi CCTV-nya bentuknya kayak Om Agus yang lagi di segelan. Nah, ini kita buka dulu pastinya. 1 2 3. Yes. Oke, jadi menurut aku di sini bentuknya lucu, stylish, cocok banget misalkan kalian mau letak di meja belajar anak kalian ataupun di kantor kalian gitu. Nah, kalian bisa pasangkan di meja. Kalau misalkan contoh di sini, nah yaudah pasang di situ, nanti kalian bisa tengok anak kalian kerja ataupun yang lainnya. Jadi kalau untuk rotasinya itu, pan-nya itu dia bisa sampai 355 derajat. Kalau tilt-nya itu atas bawah dia bisa sampai 150 derajat. Nah, untuk bentuknya seperti ini, cakep banget. Saya suka dia tengah ini kayak ada bola gitu. Nah, keren banget desainnya. Oke, saya suka. Di bagian sini build quality-nya, desainnya cakep banget. Nah, di sini build quality-nya rapi, Funtech. Oke. Bagian belakangnya ada port Type C untuk colok powernya. Oke, di belakang ada speaker untuk komunikasi 2 arah. Oke, dan kalau untuk port memori micro SD-nya ada di belakang, dan di sini ada tombol resetnya. Oke, dan sekarang kita langsung aja bakalan tes colok ke power. Oke, nah hidup dia, dan nyala dia. Sebentar, tunggu sebentar, dia lagi memproses. Oh, nah neng katanya siap. Nah, jadi cara setupnya itu gampang banget. Aku langsung praktekin aja ke kalian gimana cara masangnya. Yang pertama itu kalian silahkan download Funtech Smart Home. Di sini udah ada aplikasinya, udah aku install. Jadi buat kalian yang mau install silahkan download di Play Store ataupun App Store. Nah, oke, setuju. Nah, kemudian di sini kita daftar buat kalian yang belum punya akun. Oke, jadi ini kalian kalau udah download aplikasinya, kalian silakan registrasi. Kalau registrasi akun nggak perlu diajari lagi, udah pasti gampang. Ini izinkan. Dan cara connectingnya itu gampang banget. Kita tinggal pencet tambah di samping sini, add device. Oke, kita pencet ini.
lokasi kita nyalakan, oke, kita kembali. Dan di sini kalau misalnya kalian mau konekkan CCTV-nya ke WiFi, pastikan kalian punya network 2,4 GHz ya. Nah di sini kebetulan WiFi aku 5 GHz, nah jadi ini kita pakai hotspot dulu ya. Kemudian kita masuk ke security, Smart IP Cam PDZ, oke, dia minta kita lihat ini ada kelap-kelip nggak? Oke, lampunya kelap-kelip, oke, kita pencet next step. Kemudian kita konekkan ke WiFi kita ya. Oke, setelah itu dia minta scan ininya ke teng, berarti kalau udah bunyi saya mendengarkan tanda. Oke, maka dia sedang connecting dan ini prosesnya oke. Oke, kita pencet selesai. Kita lihat sejernih apa CCTV ini. Oke. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini, dan untuk settingan PDZ-nya kita masuk ke direction. Nah, pastikan jaringan internet kalian bagus. Ini agak sedikit delay. Jadi untuk pengoperasiannya itu kalian pencet dan tahan lama dari kontrolnya. Oke. Ini kita coba muter. Nah, ini ada saya di sini. Kita putar. Nah, ini muter ya dia, muter. Nah, itu kondisi studio, itu ada Davi, ini ada kamera, ada tembok. Nah, jadi dia bentuknya segini doang karena di bagian sini dia cuma 355 derajat, jadi di bagian sininya dia nggak bisa di bagian belakang. Oke, nah jadi kalau untuk tampilannya seperti ini, dan kalau untuk fitur di aplikasinya banyak. Nah kita lihat mulai dari playback, kalian silahkan insert dulu memory card karena di sini aku belum masukkan, jadi belum bisa playback. Kemudian di sini ada galeri. Oke, galeri. Jadi kalau misalnya kalian mau screenshot tinggal save, nanti dia masuknya di galeri. Kemudian ada tema color, kalian bisa ganti ke mode gelap. Di sini privacy mode. Kalau privacy mode dia bakalan mati kameranya. Jadi privacy modenya ini cakep banget ya, karena kalau privacy mode di CCTV lain dia cuman mati doang, tapi dia lensanya itu ngadep ke ini, masih sama gitu, masih ngadep ke depan. Jadi private modenya itu unik banget. Kita masuk ke private mode, kita pencet oke. Nah, dia CCTV-nya nunduk ke bawah, jadi beneran privacy beneran privacy. Jadi nggak bisa dihack gitu, karena lensanya di bawah. Ini keren banget. Kemudian di sini ada night mode-nya, kalian aktifkan, dia bakalan masuk ke mode infrared. Jadi hitam putih seperti ini. Nah, oke, kita masuk ke mode normal karena dia di sini terang banget di studio. Oke. Kemudian di sini ada anti flicker. Nah, anti flicker ini kalau misalkan lampu-lampu kalian flicker atau apa, nah di sini ada anti flicker. Di sini device volume bisa kalian aktifkan. Nah, jadi karena memori aku penuh, kita lanjut ke sini aja, ke kamera atas langsung. Nah, kemudian di sini ada motion tracking, ada motion detection, dan sound detection. Nah, jadi kalau misalkan ada kebisingan, ada yang meledak gitu, duar, meledak gitu. Nah, maka dia di sini bisa kalian aktifkan dan dia bakal masuk notifikasi bahwasannya ada suara yang aneh, artinya ada sesuatu yang masuk ataupun ada kejadian sesuatu gitu. Nah, jadi untuk menu dasarnya seperti itu, dan ini aku bakalan coba setup dulu, dan ini karena belum ada memory card, aku bakalan beli dulu dan kita bakalan setup di ruang editor. Nanti kita bakalan lihat untuk hasil lengkapnya dan juga gimana cara kerja full ya. Nah, langsung aja kita langsung ke studi kasus. Sekali-kali studi kasus. Nah, sekarang kita udah set CCTV-nya di tempat editing, dan ya kalau kita lihat CCTV-nya itu dia kan CCTV indoor ya. Nah, CCTV indoor itu ya ditaruh di indoor gitu, dan fungsinya itu lebih kepada ruang tamu atau apa. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau taruh di meja atau di mana, kalian bisa tempelkan di tembok karena udah ada bracketnya, jadi aman gitu. Tinggal kalian masukin aja dan udah bisa kalian gantung. Dan ini kita taruh di meja, dan kalian silakan lihat kualitas dari videonya dan kualitas suaranya juga kalian silakan lihat. Dan sekarang kita coba kontrol untuk masalah jaraknya cuy. Nah, ini kita naikkan dikit. Oke, kita naikkan dikit, dan sekarang kita mentokkan ke paling kanan ya. Nah, itu dia ke kanan. Nah, itu udah paling kanan. Dia hampir 360 derajat. Kita kiri kan dia. Nah, oke, masuk ke kiri. Oke, terus. Dan kirinya sementok itu. Nah, kalau misalkan dia gelap, dia masuk ke mode infrared nanti. Oke. Nah, kalau untuk jarak kiri dan kanannya itu sekian derajat. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tapi overall dibilang lensanya cukup lebar ya. Nah, ini kami di sini kalian bisa nampak ya, biar lebih nampak. Nah, aku di sini, dan kita sekarang tes untuk naik turun kan. Bentar. Oke. Kita naikkan. Nah, dia ada masuk motion detection karena aku aktifkan motion detection-nya. Oke. Agak sedikit delay ya kalau untuk CCTV ini, karena CCTV umumnya itu nggak sedelay ini sih. Agak sabar sekian detik. Kita turunin ke paling bawah. Oke.
Kalau untuk kontrolnya nggak delay, yang delay itu dia tampilan ke aplikasinya gitu. Oke. Ini udah paling bawah. Kalau paling atas, nah ini yang spesial. Kalau misalnya kalian mau nge-hide kamera, kalian ke atasin aja. Nah, dia bakalan nutup ke atas gitu. Nutup, kalian lihat. Nah, jadi kayak hidden cam jadinya. Nah, jadi ketutup dia. Dan kalau untuk kualitasnya seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke fiturnya. Yang pertama itu di sini ada beberapa fitur seperti motion detection. Nah, di sini aku aktifkan kalau misalkan ada pergerakan orang, kalian bisa nampak. Nah, ini ada orangnya. Kemudian kalau kalian mau geser direction, kemudian di sini ada fitur. Nah, fitur ada playback kalau kalian mau ngelihat ulang. Oke. Kemudian di sini ada gallery. Nah, ini gallery ini kalau misalkan kalian recording dari sini langsung ataupun kalian screenshot, nah dari gambar kamera itu dia bakal masuk ke galeri. Oke. Kemudian di sini ada privacy mode. Kalau privacy mode ini unik, aku tunjukin ke kalian. Kalau privacy mode CCTV pada umumnya itu dia kan cuman nge-off-kan kameranya tapi lensanya tetap kebuka gitu. Kalau kita masuk ke privacy mode, dia bakalan turun lensanya. Ini keren banget. Nah, jadi bener-bener privacy. Siapa tahu kalian di rumah mau ngapain gitu kan. Nah, jadi biar nggak di-hack orang. Nah, itu caranya. Kalau anti flicker ini lebih ke masalah orang multimedia, ngerti lah sosnya ya. Di sini ada refresh rate 50 Hz sama 60 Hz. Nanti kalian sesuaikan aja tergantung lampu di ini kalian, lampu dan di rumah kalian. Nah, biasanya sih ini close kan aja karena nggak ada flicker juga sih. Di sini device volume kalian bisa naikkan. Kemudian motion tracking, kalau misalkan motion tracking kita aktifkan, oke, coba kita ke sini. Nah, dia bakal ngikut ya. Nah, dia bakal ngikut. Nah, kita ke sini dia bakal ngikut. Jadi motion tracking fungsinya seperti itu. Kalau motion detection itu notifikasi yang dari tadi muncul itu kalau misalkan dia nampak ada orang, nah dia bakal masuk ke motion detection. Oke. Kemudian sound detection, kalau misalkan ada suara maling malam-malam, nah dia bakal mengirim notif juga. Dan ini ada beberapa, kalau misalkan kalian mau ngedit untuk fiturnya, nah kalian bisa masuk situ. Dan kalau untuk fiturnya seperti itu aja. Dan di sini ada beberapa mode lanjutan. Kalau misalkan kalian mau konekkan ke Google Home juga bisa, tergantung dari produk Fantech-nya lagi ada nggak. Nah, nanti kalau misalkan ada produk dari Fantech lagi, nah itu bisa kita apakan. Nah, CCTV ini support on-fif ya. Jadi on-fif itu dia kayak CCTV di sekolah, klan, company, tapi kan itu pakai kabel. Nah, dia sistemnya itu dia ada satu controller, ada TV, ada hard disk. Nah, dia di sana sistemnya wireless. Jadi kalau misalnya kalian pasang CCTV-nya di sini, dia connect by wireless ke servernya. Jadi dia ada servernya. Nah, itu namanya on-fif. Jadi di servernya itu ada HDMI out, ada layarnya seperti CCTV control pada umumnya, tapi versi wireless. Nah, di sini ada pengaturan deteksi alarm dan lain-lain. Nah, pokoknya kalian masuk ke setting aja dan di sini semua ada menunya gitu. Nah, dan kemudian pengaturan fungsi dasar, time watermark. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kalian setting. Nah, tadi untuk recording setting juga kalian aktifkan merekam dengan SD card. Nah, ini kan aku tadi nggak aktifkan ya merekam dengan SD card. Nah, jadi dia belum tersimpan. Jadi kalau misalnya kalian baru beli, kalian silakan masuk ke menu ini merekam dengan SD card, maka dia terekam dari SD card gitu. Nah, oke. Untuk CCTV-nya cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke satu mode lagi yaitu dark mode-nya. Coba matikan lampu. Nah, jadi kalau dark mode-nya seperti ini. Kita lihat 1, 2 agak sedikit delay. Nah, kita masuk ke mode gelapnya. Di sini cukup jelas, nampak. Nah, aku coba lebih dekat ke sini. Nah, jelas nggak? Aku mau tahu. Jelas kok, muka aku di sini jelas. Jadi kalau ada maling ya kan, nah kalian bisa ini ya, bisa deteksi ya. Kecuali maling uang rakyat itu beda cerita lagi. Itu susah kedeteksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kedetailan di sini cukup detail. Kalau misalkan aku di ujung sini. Aku tutup pintu dulu. Nah, aku di ujung sini nampak nggak? Nah, ini muka aku. Motion detection-nya pun masih aktif ya kalau misalkan di dark mode ya. Jadi aman banget nih. Kita ke kiri sini, dia ngikut nggak? Motion detection tetap aktif ya. Jadi oke sekali. Dan overall kekurangan dari CCTV itu cuma satu, agak delay ke aplikasinya. Udah. Selebihnya mantap banget. Sekarang kita bakal membahas spesifikasi lengkap dari CCTV Fantech ini. Untuk spesifikasinya, CCTV ini menggunakan sensor 1/2,9 inci yang dimana menggunakan sensor CMOS cuy. Dan untuk resolusi fotonya di sini dia 3 megapiksel ya, yaitu sebesar 2304 x 1296 pixel cuy. Dan untuk ukuran videonya dia sudah 2K yang dimana beresolusi 1296 pixel yang dimana di sini dia 15 fps. Dan untuk storage-nya maksimal 128 GB yang dimana
karena dia nggak include ya beli sendiri dong memorinya. Dan untuk voltasenya DC 5 volt 1 ampere. Dan untuk perputaran CCTV-nya, untuk pannya dia mampu berputar sejauh 355 derajat, yang artinya itu kiri ke kanan. Kalau untuk tilt atas ke bawah, dia mampu berrotasi sejauh 150 derajat. Untuk field of view CCTV ini dia 135 derajat, dan kalau untuk focal length dari lensanya sendiri dia 3,6 mm. Jadi sudah sangat wide dan sangat lebar. Dan CCTV ini juga sudah support on-fifth. Jadi on-fifth itu dia support dengan satu perangkat yang namanya NVR. NVR itu dia satu perangkat yang dimana dia bisa mengumpulkan banyak CCTV dan dia dikonektivitaskan menggunakan wireless cuy. Dan untuk harganya CCTV ini dibantu dengan harga 149.000 cuy, yang kalau menurut saya review CCTV ini salah satu CCTV termurah cuy. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan kita bahas untuk kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya adalah di sini fitur lengkap mulai dari motion detection, motion tracking, dan juga di sini kalian bisa kontrol menggunakan HP, support on fifth. Dan di sini menurut aku dia satu yang spesial adalah sistem privacy mode-nya ini, dia kameranya itu beneran ke atas cuy. Jadi dia kameranya betul-betul tersembunyi dan tidak seperti sistem CCTV pada umumnya dia kan cuma mematikan secara by system gitu kan. Tapi ini dia by hardware gitu. Jadi kalau misalkan hacker mau tengok itu aman banget. Nah, ini salah satu fitur unggulan dari CCTV ini cuy. Selain itu CCTV ini juga dapat merecord dengan resolusi 2K yang menurut saya di sini cukup jernih. Dan kemudian CCTV ini kalau secara overall dibandingkan dengan brand-brand lain di sini termasuk harga yang sangat bersaing, dan harganya ini kalau dibilang perbandingan harga dan spesifikasinya itu dia oke banget dibandingkan dengan kompetitor, ini bisa bersaing banget. Nah, sekarang kita bakal membahas kekurangan dari CCTV ini, yang dimana aku cuma menemukan satu kekurangan aja yang lumayan risih sebenarnya, yaitu CCTV ini kalau misalkan kalian kontrol dari HP, dia delay cuy, ada delay. Bukan delay pergerakannya ya enggak, tapi delaynya itu antara HP kalian ke CCTV-nya ini. Walaupun nggak delay amat karena memang di sini konektivitas WiFi-nya memang agak nge-lag gitulah. Tadi kan pas lagi download nge-lag juga kan. Nah, tapi overall pas aku coba pakai konektivitas HP ku sedikit ada sih, sedikit delay. Masalahnya itu bukan ada di CCTV-nya sebenarnya, tapi memang mereka dari internetnya. Kalau internet kalian tidak stabil, nah kalian mungkin bisa lebih dekatkan ke routernya lagi, karena ada beberapa CCTV yang meskipun jaraknya sama, tapi dia delay nggak gitu banyak sih. Tapi tetap delay gitu. Dibandingkan dengan yang lain, ini sedikit delay gitu. Masalah terbesar ada di provider sebenarnya. Nah, tapi ada sedikit delay, itu yang perlu dicatat, dan sedikit kekurangan. Nah, jadi kalau untuk overall yang lain oke banget, sangat bersaing, dan salah satu CCTV dengan harga termurah dengan kualitas terbaik. Nah, untuk link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi, dan harganya itu murah banget. Karena sebelum aku belanja pasti ku survei duluan. Jadi silahkan cek dan langsung check out. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rick, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Bye-bye.